Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NIM 230201149. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya menjadi moderator sekaligus pemateri. Langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Baik, pada slide ini menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah bidang usaha yang mengandalkan kreativitas dan ide sebagai nilai utama. Karena persaingan bisnis semakin tinggi, pelaku usaha juga perlu memiliki perencanaan yang matang agar usahanya bisa bertahan, berkembang, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada slide pengertian perancangan bisnis ini, rancangan bisnis merupakan suatu panduan yang berisi tentang tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menjalankan bisnis. Dengan adanya rancangan bisnis, usaha dapat berjalan dengan lebih terarah dan terorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyunia Fazla. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi rancangan bisnis. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa ada 4 fungsi rancangan bisnis. Yang pertama yaitu sebagai pedoman menjalankan usaha. Kenapa? Karena rancangan bisnis menjadi arah dan panduan agar bisnis dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya perencanaan yang jelas, pemilik usaha dapat menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi berbagai situasi bisnis. Yang ketiga, menjadi alat evaluasi bisnis. Nah, rancangan bisnis dapat digunakan untuk membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh, sehingga dapat diketahui apakah bisnis berjalan sesuai rencana atau tidak. Yang keempat, mempermudah memperoleh pendanaan. Investor maupun lembaga keuangan biasanya akan melihat rancangan bisnis terlebih dahulu sebelum memberikan modal, sehingga perencanaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan mereka. Lanjut, kita akan membahas peran rancangan bisnis dalam ekonomi kreatif. Pada slide ini, rancangan bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi kreatif. Hal ini karena produk ekonomi kreatif sangat bergantung pada ide, inovasi, dan kreativitas. Nah, melalui rancangan bisnis yang baik, ide kreatif dapat diubah menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi dan mampu menghasilkan keuntungan. Selain itu, rancangan bisnis juga membantu pelaku usaha dalam menentukan strategi pemasaran, mengelola sumber daya, serta mengembangkan usaha agar dapat bersaing dan berkelanjutan di pasar. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Melisa Fitri, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Pada slide ini dijelaskan komponen-komponen utama dalam rancangan bisnis. Rancangan bisnis merupakan dokumen yang berisi gambaran lengkap tentang bagaimana sebuah usaha akan dijalankan dan dikembangkan. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, yaitu gambaran singkat mengenai bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, deskripsi usaha, berisi informasi tentang jenis usaha, produk atau jasa yang ditawarkan, serta tujuan bisnis tersebut. Yang ketiga, analisis pasar, yaitu mempelajari kondisi pasar, kebutuhan konsumen, dan siapa saja pesaing yang ada. Yang keempat, strategi pemasaran, yaitu cara yang digunakan untuk memperkenalkan dan menjual produk kepada konsumen. Dan yang kelima, rencana operasional yang menjelaskan bagaimana kegiatan bisnis sehari-hari akan dilakukan. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan yang berisi perkiraan modal, biaya, pendapatan, serta keuntungan yang diharapkan. Ketujuh komponen ini saling berkaitan dan menjadi dasar agar bisnis dapat berjalan dengan lebih terarah dan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Selanjutnya adalah analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk memahami kondisi pasar dan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis. Yang pertama, target pelanggan, yaitu siapa calon pembeli yang akan menjadi sasaran produk kita. Yang kedua, tren industri, yaitu perkembangan atau perubahan yang sedang terjadi dalam industri tersebut. Yang ketiga, kompetitor, yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis. Dan yang keempat, peluang serta ancaman pasar, yaitu faktor yang dapat mendukung maupun menghambat perkembangan bisnis.
manfaat analisis pasar ini, dengan melakukan analisis pasar, perusahaan dapat menentukan strategi yang lebih tepat, memahami kebutuhan konsumen, serta menghadapi persaingan dengan lebih baik. Jadi keputusan bisnis yang diambil tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan kondisi pasar yang nyata. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Najwa, saya sebagai pemateri. Baik, pada slide ini kita akan ngebahas strategi pemasaran dalam bisnis kreatif. Nah, jadi kalau kita punya produk yang bagus tapi kita tidak bisa memasarkannya dengan baik, maka akan tetap sulit untuk dikenal oleh konsumen. Ada 4 hal yang penting, yaitu produk, price, place, sama promotion. Produk artinya kita harus punya keunikan dan kualitas yang baik. Lalu price, harganya harus sesuai dengan kualitas produk dan target pasarnya. Lalu place, produk bisa dijual melalui toko fisik maupun platform digital. Dan promotion, yaitu memperkenalkan produk melalui media sosial, influencer, atau iklan digital. Jadi strategi pemasaran yang tepat dan membantu bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu ada tantangan dalam bisnis kreatif. Ada beberapa tantangan dalam bisnis kreatif, yaitu melalui perubahan tren yang cepat, persaingan yang semakin ketat, lalu keterbatasan modal, perkembangan teknologi yang terus berubah, hingga risiko karya atau ide ditiru oleh pihak lain. Untuk menghadapinya, pelaku usaha perlu terus berinovasi, memahami kebutuhan pasar, lalu membangun branding yang kuat, dan memanfaatkan teknologi digital. Maka dengan begitu, bisnis kreatif bisa lebih mudah bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah rancangan bisnis ini sangat penting karena menjadi panduan dalam menjalankan usaha kreatif. Dengan perencanaan yang baik, pelaku usaha bisa mengurangi resiko, kemudian memanfaatkan peluang, dan lebih mudah mencapai tujuan bisnis. Jadi, keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada kreativitas, tetapi juga pada kemampuan menyusun dan menjalankan strategi bisnis yang tepat agar usaha bisa berkembang dan bertahan dalam jangka yang panjang. Sekian video presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang telah menonton sampai habis. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.